Bikin kaget, tim hukum PDIP minta Gibran tidak dilantik jadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Inilah berita yang pertama. Tim hukum PDIP minta Gibran tak dilantik sebagai wapres tapi Prabowo boleh jadi presiden. PDI Perjuangan melalui tim hukumnya meminta Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik sebagai wakil presiden. Hal itu tertuang dalam gugatan petitum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Timur. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun menjelaskan petitum awal yang diajukan tim hukum PDIP sebelumnya adalah membatalkan pendaftaran Gibran di KPU. Ketika kami cuatkan itu kemudian belum berjalan atau belum dipahami oleh KPU mungkin dari respons berjalan terus hingga penetapan, kata Gayus. PDIP juga sempat meminta penetapan pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 agar ditunda oleh KPU. Sebabnya, PDIP sedang menjalankan proses gugatan di PT-UN. Jadi isi penetapan itu hasil dari putusan MK yang tidak bisa diubah oleh siapapun maka kami merubah menjadi mundur dari harapan kami itu sampai pada pelantikan, tutur Prof. Gayus. Menurutnya, pelantikan harus dibatasi kepada orang yang melanggar hukum termasuk Gibran Raka Buming. Yang melanggar ini bukan pasangan, setengah pasangan, yaitu cawapres ketika itu yang sekarang menjadi wapres itu berindikasi kami temukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal bukan oleh bersangkutan tapi oleh rekan-rekan yang bernama KPU, urai mantan Hakim Agung itu. Namun demikian, KPU tidak bisa memahami sehingga hanya berlaku putusan MK. Prof. Gayus menegaskan PDIP mendedak agar wapres yang melanggar hukum tidak dilantik. Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak terindikasi adanya pelanggaran hukum. Pihak PDIP tidak mempersoalkan pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kami tidak mendapatkan indikasi adanya pelanggaran hukum oleh KPU terhadap Presiden terpilih, tukasnya. Selain itu, Prof. Gayus melihat MPR bisa memakai putusan PT-UN untuk tidak melantik Gibran. MPR akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Kami berpendapat, ya, bisa iya, juga bisa tidak, karena mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu dikuot, kata Gayus. Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa, nah, itu sangat bisa mungkin terjadi, jadi, bisa tidak dilantik, ujarnya menambahkan. Gayus menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PT-UN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Satu di antaranya, KPU memakai PKPU nomor 19 tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima putra Presiden Joko Widodo, Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Ganjar Pranowo deklarasikan sebagai oposisi di Kabinet Prabowo Gibran. Calon Presiden Indonesia Ganjar Pranowo menyatakan dirinya sebagai oposisi di Kabinet Prabowo Gibran untuk menerapkan checks and balances terhadap kebijakan pemerintah. Pertama-tama saya menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan ini, kata Ganjar Pranowo saat acara Halal Bihalal TPN Ganjar Mahfud di Rumah Selamatan, Jalan Teuku Umar nomor 9, Jakarta, Senin. Tetapi saya sangat menghormati pemerintah ini dan kami akan melakukan kontrol dengan baik. Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan baru, ucap Ganjar Pranowo. Ganjar pun menegaskan, dirinya tidak akan pernah berhenti mencintai negeri ini. Selain itu, langkah yang diambilnya semua bertujuan untuk menunjukkan etika politik karena cara berpolitik Indonesia harus elegan dan terhormat. Ia juga menilai tidak perlu ada ejekan dari sesama warga, karena saluran yang paling tepat untuk menyampaikan kritik adalah melalui DPR. Ini jalan terbaik, tindakan yang tepat untuk mengambil kendali, kata Ganjar. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan dia akan terus berjuang dengan banyak cara. Mahfud berpendapat jalur tersebut bisa melalui partai politik dan gerakan politik. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini mencontohkan calon presidennya juga memiliki gerakan politik di luar partai. Menurut dia, gerakan politik tidak hanya partai, tetapi juga organisasi masyarakat dan pers yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan negara. Saya mengkonsolidasikan kembalinya masyarakat sipil yang pernah berjaya di jalur tunggal membangun demokrasi,
Jelas Mahfud juga akan kembali mengajar di kampus untuk menyikapi praktik hukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elit menjalankan hukum tanpa etika. Ia mencontohkan, undang-undang saat ini dibentuk oleh selera elit yang memiliki kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh karena itu, praktik hukum harus disesuaikan. Saya akan mengawasi bidang hukum, tentu saja pengadilan, karena hukumlah yang membuat undang-undang, dalam pekerjaan sehari-hari pemerintah dan pengadilan. Jadi sekarang kita harus mengatur segala sesuatunya untuk menjaga keamanan negara ini, tutupnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Makan siang gratis masuk program 100 hari kerja Prabowo Gibran setelah dilantik, prioritas daerah 3T. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, memastikan, program makan siang gratis menjadi satu di antara program 100 hari kerja seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2024. Wali Kota Solo itu mengatakan, masih mendiskusikan sasaran lokasi penerima program makan siang gratis tersebut. Hal ini diungkapkan Gibran saat ditanya mengenai isi program 100 hari kerja usai dirinya dilantik nanti, di gedung DPRD Solo. Gibran mengaku segera memaparkan isi program yang disebutnya Quick Win itu. Quick Win dan lain-lain segera kami paparkan, sebenarnya sudah ada di visi misi kami yang jelas, sering kami lontarkan makan siang gratis, ujarnya. Gibran mengatakan, pelaksanaan program makan gratis ini masih dirundingkan, terutama lokasi yang akan menjadi pilot project. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa untuk program makan siang gratis mencakup area yang difokuskan di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Gibran memastikan langsung bekerja seusai dilantik Oktober nanti. Nama-nama menteri juga sedang digodok untuk mendukung 100 hari kerja Prabowo Gibran. Gibran membenarkan sejumlah partai politik telah mengajukan nama-nama terbaik untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran di pemerintahan nanti. Terkait nama, Gibran menegaskan bahwa keputusan terkait nama menteri berada di tangan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Banyak menteri profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet dan nama menteri itu keputusan di Presiden terpilih, Pak Prabowo, kata dia. Berita selanjutnya, Mahfud MD ngaku tak ada tawaran gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku belum ada tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Enggak ada, kata Mahfud di posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Mahfud mengatakan akan terus berjuang meskipun dirinya bersama Ganjar Pranowo tak terpilih dalam Pilpres 2024. Saya masih terus berjuang, politik itu sangat luas, ada yang lewat parpol, ada yang lewat gerakan politik, nah gerakan politik itu bisa dilakukan di partai seperti Mas Ganjar, ujarnya. Sementara, Ganjar memastikan tak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk mencintai Republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, ucapnya. Meski tak bergabung, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati pemerintahan Prabowo Gibran. Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak mesti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir, tutur Ganjar.